Hai, kembali lagi bersama IM86 Vlog. Kali ini saya akan sedikit mereview GPS navigasi yang udah dipasang di motor saya. Ini saya punya unit GPS Garmin Nuvi 1350. Ini untuk kondisi bagian depannya, ini untuk bagian belakangnya. Sebelah sini untuk charger, dan sini ada kisi-kisi bolong, itu untuk speaker. Untuk bagian atasnya di sini ada tombol power, di sini ada buat holder. Untuk bagian bawahnya juga di sini untuk ada holder, dan bagian sisi sampingnya di sini ada colokan USB. Untuk sebelah sini nggak ada apa-apa. Oke, kita nyalain dulu unitnya. Oke, untuk tampilan awalnya seperti ini ya. Jadi kita mau lihat apa yang ada di dalamnya. Nah, untuk di sini ada pengaturan di mana saya bantuan EcoRoute, tampilan gambar, dataku, jam dunia, kalkulator, alat untuk mengukur. Oke, kita buka dulu satu-satu. Di sini ada pengaturan. Di pengaturan itu ada sistem, ada navigasi, ada tampilan, ada waktu, bahasa, peta, dan keamanan. Jadi untuk sistemnya di sini mode GPS normal, ada pilihannya normal, GPS off, dan MSAS atau WAAS. Kalau untuk normal jadi GPS-nya nyala, kalau ini kita bisa matiin. Untuk mode pakainya, di sini ada pilihannya untuk otomobil, pejalan kaki, sepeda, dan truk. Jadi nanti disesuaikan sesuai kebutuhan aja. Untuk satuannya ini kita bisa pilih untuk mil dan kilometer. Untuk keyboardnya, jadi di sini ada dua pilihan, ada ABCDE, ada QWERTY. Oke, kita coba dulu untuk tampilan ABC-nya. Nanti di sini kita keluar dulu, kita bisa pilih. Nah, ini teman-teman, untuk tampilan ABC-nya. Jadi dia mengurut, abjadnya mengurut. Nah, untuk QWERTY seperti biasa, jadi sama kayak di layar handphone. Kita pilih QWERTY, kita coba dulu. Nah, untuk QWERTY seperti ini tampilannya, jadi sesuai dengan itu. Oke, kita kembali ke sistem. Ini jadi untuk sistemnya sudah kita bahas. Untuk navigasinya di sini ada referensi rute. Jadi teman-teman bisa pilih waktu lebih cepat, jarak lebih dekat, atau non aspal. Jadi nanti bisa disesuaikan juga sesuai kebutuhan. Nah, ini untuk hambatan. Hambatan ini adalah pilihan yang mau dihindari. Di sini ada putaran balik, jalur cepat, jalan tol, traffic, kapal, jalur bersama kendaraan, atau jalan tak beraspal. Jadi nanti teman-teman tinggal pilih. Kalau mau menghindari jalan tol ya di checklist jalan tolnya, untuk menghindari jalan raya di checklist untuk trafficnya.
Nah, oke. Setelah itu kita ke tampilan. Mode tampilan di dalamnya ada mode warna, potret layar, kecerahan, layar sentuh, atau kalibrasi. Jadi mode warna itu bisa disesuaikan, misalnya untuk pagi hari kita bisa klik untuk kecerahannya, untuk mode malam jadi dia agak gelap. Kalau otomatis nanti sesuai dengan waktunya, malam ya malam dia jadi otomatis. Untuk potret layar ini sepertinya jadi, nah di situ jadi nanti kita bisa screenshot. Kalau saya sih nggak perlu ya. Jadi untuk kecerahannya bisa disesuaikan. Ini untuk kalibrasinya. Untuk waktu kita bisa format 24 jam, 12 jam, atau UTC. Jadi nanti sesuai kebutuhan juga. Untuk waktu sekarang kita bisa atur manual atau otomatis. Saya pakainya otomatis. Untuk bahasa ini ada pilihannya, bahasa Inggris, Indonesia, dan Indonesia Damayanti. Nanti ini perbedaan dari suaranya. Oke, untuk teks di sini juga ada pilihannya, Inggris atau bahasa Indonesia. Untuk papan ketiknya juga ini banyak pilihannya, Amerika, Jepang, Korean, Portugis, Cina, Kingfit, banyak teman-teman. Nanti disesuaikan aja. Untuk peta, oke. Untuk peta di dalamnya ada detail peta. Kita telusurin dulu. Nah, untuk kode peta ada sedikit. Nah, tampilannya seperti ini. Untuk normal, jadi ada lebih banyak variannya, dan untuk kebanyakan, nah tampilannya seperti ini. Kalau saya lebih prefer ke kebanyakan, jadi nanti di tampilan mapnya lebih variatif. Oke, untuk tampilan petanya jejak ke atas, jadi tampilannya seperti ini. Kalau ke utara nanti dia mengunci, jadi untuk layar GPS-nya mengarah ke utara. Dan untuk 3G tampilannya seperti ini. Oke, untuk kendaraan. Nah, ini untuk kendaraan tampilan visualnya yang ada nanti di peta. Jadi nanti tinggal disesuaikan, banyak pilihannya. Jadi banyak pilihannya teman-teman, nanti tinggal disesuaikan aja. Nah, untuk tampilan log perjalanan. Nah, ini jadi log perjalanan ini fungsinya akan menandakan jalan yang sudah kita lewati. Kalau ini disembunyikan dan ini tampilkan. Jadi kalau misalnya teman-teman mau ke tujuan A lewat jalan yang sesuai dengan keinginan dan pulangnya bingung mau lewat mana, jadi bisa ngikutin log perjalanan yang udah pernah kita lewatin. Jadi nanti di petanya warna yang berbeda. Oke, untuk POI icon. Nah, ini adalah tampilan yang nanti ada di dalam map. Jadi ada tempat makan, ada tempat BBM. Oke, ini untuk tampilannya. Kalau saya saranin sih tampilan semuanya aja ya. Oke, itu yang ada di pengaturan. Dan di sini untuk EcoRoad adalah hasil penghitungan emisi yang keluar selama kita perjalanan. Jadi kita bisa ketahui jarak yang kita tempuh sudah makan biaya berapa untuk konsumsi BBM-nya. Untuk tampilan gambar nanti kalau misalnya tadi kita screenshot, dia akan tampil di sini. Untuk dataku inilah setelan lokasi rumah. Nanti bisa dimasukin di sini. Untuk favorit, sini tampilannya. Jadi nanti
ada tempat yang mau kita save, kita nanti akan tampil di sini. Oke, lanjut ada peta dunia sini. Jadi kita bisa tahu ada kalkulator, ada alat pengukur jarak. Lalu udah sini sudah selesai. Kita beralih ke kemana? Oke. Di sini ada pilihannya pusat perhatian, temukan terak, exit, favorit, alamat, ada pulang, ada telepon, ada travel guide, ada kuota, ada pilih lihat peta, ada simpangan, ada koordinat, dan ekstra. Oke, kita bahas satu-satu dulu. Sini ada pusat perhatian. Oke, di pusat perhatian ada eja nama, makanan minuman, BBM, transit, penginapan, ada belanja, ada bank, ada tempat parkir, ada hiburan, kreasi, tempat menarik, rumah sakit, komunitas, bengkel. Oke, kita bahas sedikit satu-satu. Jadi dari tempat makan dulu. Jadi ini tempat makan. Tampilan tempat makan yang ada di dekat kita. Jadi nanti beda-beda ya. Jadi sesuai dengan apa yang lokasi yang dekat kita. Terus ini ada BBM yang tadi saya kasih tahu. BBM yang ada di dekat kita. Jadi kalau kita kehabisan bensin, kita bingung BBM mau isi bensin di mana, ini jaraknya. Untuk transit adalah tempat transportasi umum yang ada di dekat. Oke. Untuk penginapan demikian juga. Jadi tempat-tempat penginapan yang ada di sekitar. Terus ada juga tempat belanja. Oke, untuk tempat belanjanya. Terus ada bank. Pilihannya banyak. Ada ATM-nya juga. Untuk tempat parkir, jadi ini cuma tulisan parkir, jadi nanti tinggal diklik, kita klik. Jadi tempat parkir yang dekat kita itu di mana aja. Oke, untuk hiburan juga demikian. Oke. Jadi nanti di sini bisa dipilih dari teater, bar, klub malam, bioskop, kasino. Coba kita buka kasino. Ada nggak di sini kasino? Oh ada, ternyata ada biliar. Ada jauh juga ya. Terus ada rekreasi, ini tempat buat taman-taman. Jadi untuk taman, di sini ada bengkel. Coba kita buka bengkel. Ada car wash, toilet, bengkel, ada dealer. Jadi semuanya ada rip. Oke. Nah, untuk temukan ini adalah perjalanan yang sudah pernah kita lewatin. Jadi kalau kita mau balik lagi bisa tinggal klik di sini. Untuk exit, ini adalah pintu tol. Oke, ini pintu tol yang dekat. Untuk favorit, oke, ini untuk favorit adalah tempat yang sering kita kunjungin. Tempat yang sering kita kunjungin. Jadi nanti bisa disimpan di sini. Nanti kita tinggal klik favorit, kita langsung misalnya ke kantor atau ke sekolah. Untuk alamat, ini adalah
tampilan yang mau kita tuju. Untuk pulang, nah jadi ini untuk pulang adalah posisi rumah kita. Jadi kalau sudah disetting di rumah, nanti tinggal klik ini, maka navigasi akan mengarahkan ke jalan arah pulang. Untuk nomor telepon, nanti kita bisa masukin nomor telepon dan simpan. Travel guide, untuk travel guide kita harus masuk ke websitenya Garmin. Nah, untuk kota ini adalah tempat-tempat yang berdekatan dengan posisi kita sekarang. Jadi kita misalnya mau ke Grand Canyon Banten, nah di sini kita bisa langsung arahin gitu teman-teman. Untuk peta ini tampilannya seperti ini untuk melihat peta. Untuk simpangan ini bisa kita cari juga nih. Oke. Untuk koordinat nanti ini kita setting dulu. Kalau saya pakai yang ini, jadi nanti bisa disinkronkan atau dicocokkan dengan di handphone. Jadi saya pakai yang ini ya. Oke, caranya seperti ini. Kita klik ini, nanti ini saya sudah cocokin atau kita coba tes. Ini posisinya Tugu Monas teman-teman. Nah, di atas ini adalah koordinatnya. Nanti kita samain kayak yang ada di sini. Oke, caranya ini sesuaikan saja kan 6. Lanjut belakangnya 17 5 3 3 5 3 4 4 17 5 3 4. Oke, selesai. Untuk sampingnya 106 8 27 43. Oke, nah dari sini kita lanjutkan, kita cek coba, karena tadi kita koordinatnya kita pakai Monas. Oke, benar ya teman-teman, ini Monas. Jadi cara nyetingnya seperti itu ya, jadi disesuaikan. Nah, ini bisa disimpan atau kita bisa langsung jalan. Jadi kalau misalnya yang tadi untuk tempat favorit misalnya di kantor, kita sesuaikan dulu koordinatnya, baru kita simpan, nanti kasih keterangan. Oke, kita simpan dulu ya, Monas. Selesai, simpan ke favorit, jadi dia otomatis simpan ke favorit. Oke, kita balik lagi, coba kita ngecek favorit, semua favorit. Oke, jadi ada tambahan Monas gitu ya teman-teman. Jadi kalau mau tempat-tempat yang kita mau tuju, kita nyetingnya di koordinat, nanti tinggal disimpan. Gitu aja yang bisa saya sampaikan. Selebihnya bisa tulis di kolom komentar. Kalau ada kekurangan atau ada yang kurang, tinggal di komen aja teman-teman. Terima kasih.